Namaku Arif, bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan di Bandung. Semula kantorku berdomisili di kota Bandung, tempatnya di sekitar daerah Lengkong. Sebelum akhirnya baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Yang ku tahu perpindahan kantor kami dilakukan karena telah habis masa sewa gedungnya, dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Sangat disayangkan, selain karena konsumen percetakan di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu, banyak makanan dan kenangannya. Berbeda dengan kantor kami sebelumnya, yang notabene berada di pusat kota. Kantor kami yang sekarang cenderung terletak di pelosok Bandung Timur. Sepanjang jalan desa menuju kantor masih ditemui sawah lapang hingga kebun-kebun. Kala malam jalanannya masih gelap, minim dengan penerangan. Kantor baru kami berbentuk rumah bangunan lama, dengan tembok-tembok kokoh, namun langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos. Hari pertama berkantor, kami justru disuruh atasan untuk kerja bakti. Tempat ini sangat kotor, karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan, aromanya seperti bau rumah kosong, bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tak kasat mata juga sangat mengganggu pernafasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak enak. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, kami berpikir, nanti lama-lama juga terbiasa. Tidak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Memang sih kami semua sepakat untuk beres-beres hanya sampai jam kerja selesai, yaitu pukul 5 sore. Selebihnya belum ada yang berani di tempat itu hingga malam. Setiap pulang, pasti selalu serentak bersama-sama. Sampai pada hari keempat, pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah 3 hari tak tersentuh. Khususnya untuk divisiku. Minggu ini kami ada deadline propose strategi marketing plan ke klien. Jadi mau tidak mau, lembur adalah satu-satunya pilihan yang disepakati bersama oleh satu divisi. Hari itu aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta menunggu Pak Junadi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai to-do list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi, aku sudah membuka gerbang kantor. Maklum saja, sejak kepindahan ke sini kami belum mendapatkan sapam baru pengganti Pak Nanang. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi. Jarak ke rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku, yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja divisiku berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, terdapat 4 pendopo di sana, yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor, sekaligus menjadi tempat mengambil jeda mencari inspirasi kerja. Pagi itu daripada sendirian di ruangan yang masih sepi, aku lebih memilih untuk merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik menikmati pagi hari, tetapi tidak pada hari itu. Baru 3 hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo seberang bergerak sendiri. Seksama aku perhatikan, memang seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangiku, jadi aku tak melihatnya cukup jelas. Aku coba mendekat dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Aku datang menghampiri. Ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisiku. Tumben amat datang pagi-pagi, sapaku. Elisa masih santai duduk di kursi itu membelakangiku. Pak Junadi belum datang nih, lanjutku basa-basi. Elisa masih tak menjawab. Aku melanjutkan hisapan rokokku. Tak lama ponselku bergetar. Aku melihat pesan teks dari WA Group. Arga, bukain gerbang. Urang sama Elisa di depan.
Seketika aku pun melongo. Melihat sosok di hadapanku semakin menggoyangkan kursi itu kencang tak wajar. Aku merinding hebat. Aku teringat tadi ketika aku masuk memang aku mengunci lagi gerbang. Dan tidak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logikaku menyentak dan nyaliku pun menciut. Tanpa pikir panjang aku langsung berbalik arah dan lari menuju ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang itu dengan tergesa-gesa. Pagi-pagi dingin gini, kok mana keringatan, Rif? Habis ngapain mana? Celetuk Arga membuatku kesal. Jangan ke dalam dulu deh, mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin orang, jangan nolak, nanti orang ceritakan. Ucapku memaksa. Mereka yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa. Tentang mereka malah tak percaya. Ceritaku malah diselewengkan menjadi jokes untuk menurutku ya sama sekali tidak lucu. Percaya sama orang, tempat ini nggak beres, ujarku. Ya maklum lah Rif, namanya juga rumah lama kosong. Kita aja belum terbiasa, ucap Elisa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi, karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline dan sebagaimana yang diprediksikan. Pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama siapa sangka juga menjadi awal mula petaka. Pukul 5 sore, jam pulang kantor. Kami ambil jeda rehat sejenak. Pada jam pulang anak-anak selalu ramai dan riuh. Tak bedanya anak sekolah mendengar suara bel pulang. Kalian serius pada lembur nginep di kantor? Ujar Uzi. Ya gimana lagi, balasku. Semangat deh, nanti ditunggu testimoninya ya. Ledek Uzi disambut oleh tawa anak-anak. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika aku teringat dengan kejadian pagi tadi, yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Arga menghampiriku. Dia bertanya memastikan posisi di mana aku melihat sosok wanita mirip Elisa itu. Aku menunjuk ke kursi goyang di pendopo seberang, yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. Orang percaya sama maneh. Cuma orang gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka. Apalagi si Hana itu sensitif orangnya, ujar Arga. Dia merupakan tim leader divisi kami. Oh iya, total yang menginap lembur ada 5 orang. Aku, Arga, Oga, Elisa, dan Hani. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap. Apalagi para cewek-cewek mereka seperti bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari kantor ini sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasangkan lampu. Sensasi berada di rumah tuanya sungguh terasa kala malam. Gila boy, ini sih lembur rasa uji nyali, cetus Oga. Shh, udah jangan ngomong sembarangan, ucap Arga. Pukul 8 malam. Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk. Setelah mandi cukup lama, hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan. Dengan celotehan heboh, dia menuduh kami mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu. Gak lucu tahu, lo mainin kamar mandi ya, nanti konslet tahu rasa kalian, oceh Olga. Kami semua saling menoleh satu sama lain. Kita menjelaskan bahwa sedari tadi kami berempat tidak keluar dari ruangan ini. Oga tidak percaya, karena dia merasa mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil nama aku dan Arga. Nggak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa tadi yang matiin air aku? Parah sih, orang lagi sampoan lagi, lanjutnya. Enggak, mesin air ada di mana aja kita nggak tahu. Boro-boro mau ngerjain ente, timpalku. Kemudian suasana hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua benar-benar serius. Akhirnya Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa dingin, menembus ke kulitku, tetapi sebaliknya,
Keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Oga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang, biar dapat angin sekalian bisa merokok. Tak ada yang menahan. Oga pun keluar membawa laptopnya. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti. Begitu mendengar seperti suara kardus besar terjatuh dari ruang tengah. Paling Oga nggak bisa diem, celetuk Hana. Tak lama berselang terdengar suara langkah kaki berlari-lari di ruang tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tidak yakin. Kali ini ulah Oga karena suara langkah kaki itu cukup ramai. Seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengar hal tersebut, kami hanya saling menatap. Tak ada satupun dari kami yang berani berbicara membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain, menjadi lebih berdempetan. Udah, lanjut kerja aja, ucap Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. Suara itu terdengar jelas menggema di ruangan kami. Kami semua terdiam. Mau orang periksa, tawarku. Jangan, udah, semua di sini aja, lanjut fokus kerja, balas Arga. Aku pun menyetujui. Lagi pula sebenarnya, kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Minimal memanggil Oga untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak nggak enak banget. Hana pun mulai mengeluh, merasa punggungnya sangat berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Aku merasa dari sini situasi makin tidak beres. Kemudian terdengar pintu diketok. Pintu ruang kerja kami terketuk keras. Semua menatap ke arah pintu itu. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sekali lagi Arga menoleh kepada kami, yang menyaksikannya dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulihat Arga menarik nafas panjang, kemudian membuka pintu itu dalam sekali sentakan. Kita semua terbelalak, melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. Oga, kami semua kaget. Nampak bentol-bentol merah sangat banyak di kulit Oga. Nafasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. Air, cepat air, teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali tegukan. Napas Oga masih terengah-engah, seperti orang habis lari maraton. Oga, mana tenang, tarik napas. Arga menenangkan. Setelah napasnya lebih teratur, Arga menggiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian satu pertanyaan dari mulut Arga keluar mewakili semua dari kami. Kenapa? Oga menjulurkan tangan kepadaku, isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku mengambilkan. Dia meminumnya lagi-lagi dalam satu kali teguk. Elisa, jujur sama aku, tadi kamu ke belakang nggak? Tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. Enggak, Ga. Dari tadi kita semua tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Timpalku. Kan, sesuai dugaanku, balas Oga. Dia mengusap-usap dadanya sendiri. Kami semua menatapnya dengan tegang. Tadi orang ngelihat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Orang panggil tidak nyaut. Orang deketin juga tidak nengok. Diajak ngobrol, diem aja. Oga memulai ceritanya. Karena penasaran, Oga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Oga tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang tidak wajar. Oga mundur beberapa langkah. Setelah mendengar Elisa yang terayun kencang di kursi justru malah ketawa dengan aneh. Ketika berbalik badan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya. Berdiri tegap makhluk hitam setinggi atap lorong, sampai kepala makhluk itu agak merunduk karena terlalu tinggi.
Badannya besar, berbulu lebat, matanya merah, menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak, namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekik. Sekujur tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Oga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Oga sulit menoleh. Tubuhnya benar-benar mematung. Namun bisa dia pastikan langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. Astagfirullahaladzim, dalam batin Oga menyebut kuat. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk menggerakkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit. Bahkan dada Oga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. Satu tepukan dari Arga ke punggung Oga, seolah membuka jalur napasnya hingga Oga terbatuk-batuk kemudian diberi air. Orang udah mulai curiga kalau itu bukan Elisa. Pas dia mengayun kursinya cepat banget dan ketawanya pokoknya bukan Elisa banget. Oga menutup ceritanya. Lalu terdengar suara wanita tertawa dari arah halaman belakang. Kami sontak saling menatap tegang. Duh, pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh, celetuk Oga dengan suara gemetar. Seketika bulu-buluku meremang. Nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Oga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana nih guys? Suara Oga gemetar ketakutan. Aku pun kebingungan. Perasaan takut campur cemas seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tak karuan. Tak satu pun dari kami, kecuali Hana, yang pernah mengalami kejadian mistis seperti ini. Kalau Hana, jangan ditanya. Dia termasuk orang sensitif. Seringkali izin kantor sakit alasannya karena habis kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat ini. Wanita itu tak henti tertawa. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat. Berikut tertangkap telinga suara langkah kaki menyeret-nyeret. Kami semua menduga makhluk itu sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dalam ketakutan, sama-sama menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas. Keringatku menetes deras dari keningku. Nantikan kelanjutan cerita dari seramnya kantor baruku di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.